Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali dalam serial Belajar Mudah Alkitab. Kita memasuki surat Yakobus. Surat ini adalah salah satu dari surat-surat yang disebut sebagai surat-surat Katolik. Apa maksudnya dari surat-surat Katolik? Katolik artinya adalah universal, artinya adalah umum. Berarti surat-surat Katolik ditujukan kepada semua orang, bukan hanya kepada jemaat-jemaat tertentu saja. Nah, kalau surat-surat Rasul Paulus itu adalah surat-surat yang ditujukan bagi jemaat tertentu. Misalnya jemaat di Roma, di Tesalonika, atau kepada pribadi-pribadi tertentu, misalnya kepada Timotius, kepada Filemon, dan sebagainya. Sementara surat Yakobus adalah surat yang ditulis untuk semua saja, untuk ke-12 suku Israel yang pada saat itu sudah tersebar di perantauan. Oleh karena itu di ayat 1 kita membaca, "Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan." Yakobus ini diperkirakan adalah saudara atau sepupu dari Tuhan Yesus yang juga menjadi rasul dari Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu, Yakobus adalah saksi mata yang melihat kehidupan Tuhan Yesus, kemudian menuliskan sebuah surat yang isinya itu sangat kental dengan pengajaran Yesus dalam Injil. Nanti kita baca dalam surat Yakobus ini di bab yang pertama, misalnya adalah tentang pentingnya untuk tetap setia di dalam pencobaan. Misalnya di Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Kita mengingat Yesus juga pernah dicobai dan bertahan dari pencobaan atau godaan-godaan dari roh jahat itu ketika dicobai di padang gurun, dan kemudian Yesus bisa menerima mahkota kemuliaan dari Allah setelah lolos dari ujian-ujian ataupun pencobaan itu. Itulah yang antara lain dimunculkan, ditampilkan dalam surat Yakobus bab yang pertama. Tentu ayat yang ada di surat Yakobus ini sangat-sangat inspiratif. Misalnya dikatakan nanti masih di bab 1 bahwa kita hendaknya bukan hanya menjadi pendengar saja dari sabda Tuhan, tetapi kita diajak untuk menjadi pelaksana, pelaku dari sabda Tuhan. Kemudian tema yang sama akan diperdalam di bab 2, perikop yang kedua, yaitu mulai dari ayat 14 sampai nanti ayat 26. Kemudian di bab 3 nanti akan dibahas tentang bagaimana ajaran moral Kristiani agar kita menjaga lidah kita, menjaga ucapan kita. Karena lidah kita memang organ yang kecil, tetapi dia bisa membawa persatuan atau sebaliknya juga membawa perpisahan. Oleh karena itu, kita diajak untuk menjadi pribadi yang punya hikmat. Itulah yang menjadi tema nanti juga di bab 4. Dikatakan kita perlu menjadi pribadi yang bijaksana, yang melibatkan Tuhan dalam perencanaan hidup kita. Nanti ada di ayat 13 dari bab 4 ini. Kemudian surat yang pendek ini ditutup dengan bab 5 yang berisi beberapa hal. Yang pertama adalah peringatan kepada orang-orang kaya yang tidak peduli pada orang miskin pada saat itu. Kemudian juga ditegaskan lagi tentang pentingnya kita berdoa
untuk orang-orang sakit. Pada intinya, surat Yakobus ini berisi kumpulan nasihat hidup menurut ajaran Tuhan Yesus. Disampaikan oleh seorang Rasul Yakobus, seorang Yahudi, kepada 12 jemaat, 12 suku yang sudah tersebar di mana-mana pada zaman gereja perdana pada abad pertama Masehi. Semoga Tuhan memberkati kita untuk semakin mendalami sabda Tuhan, dan berkat Allah tercurah atas kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.